Halo, selamat siang Ibu dan Bapak semua dan sobat-sobat Sohibul Asmor. Nah, minggu ini kita akan membahas soal IHSG dulu sebagai patokan untuk kita lihat perkembangan atau pergerakan market nanti di seminggu ke depan. Jadi kalau kita lihat ke belakang-belakang, ini IHSG udah memberikan sinyal banyak merahnya nih. Jadi openingnya hijau, closingnya merah. Nah, hal ini menandakan ini sellernya lebih banyak daripada buyernya. Buyer nongol pagi, sisanya seller semua. Ini memberikan pertanda yang kurang bagus ya sebenarnya. Apalagi di kemarin nih di tanggal 18 candlenya pekat hitam merah, kemudian besoknya naik sebentar lanjut lagi turun. Ini sudah terjadi dari awal Desember. Em, dan di kemarin itu tanggal 19 sudah ada sinyal-sinyal pembalikan arah nih. Udah ada perpotongan di MA20-nya. Ini menjadi hal yang berbahaya ya, karena sejauh dari bulan Oktober akhir itu IHSG-nya di atas MA20, bahkan MA5-nya masih berada di atasnya candle. Nah, sekarang udah mulai nyolek-nyolek MA20 nih. Moving average 20 berarti ini rata-rata harian selama kurang lebih sebulan lah. Ini yang menjadi apa? Lampu kuning lah gitu. Jadi Ibu dan Bapak yang punya saham lebih baik lebih hati-hati ya megang. Kalau udah profit, take profit dulu aja kalau memungkinkan. Oke, kita sudah banyak melihat permintaan saham. Kita lihat padi kemarin udah sempat jadi stock pick, cuman ternyata di candle setelah candle hijau ini langsung candle merah dan merah lagi. Hopefully kalau misalkan belum punya barang, tunggu aja di 110 dengan harapan dia turun dulu ke sekitar itu, kemudian reversal. Tapi kalau enggak jangan dulu. Karena kenapa? Ini kemungkinan masih ada bau-bau ke bawah. Sebenarnya di tanggal kemarin 17 itu udah menarik, udah volumenya gede, candle hijaunya banyak. Cuman di 2 hari berikutnya volumenya ngedrop dan candlenya langsung merah. Tandanya berarti ada orang-orang yang pihak-pihak yang masih sangkut di tanggal 17 ini nih. Dan belum ada aktivitas lagi sampai 2 hari berikutnya. Ya, kalau begitu kemungkinan ya berharap siapa tahu mereka ngumpulin lagi, bisa beli lagi terus kembali reversal ke atas. Cuman we will see lah Senin nanti. Bisa jadi juga diturunin gitu. Kita lihat di price actionnya, di price movementnya. So, tunggu di 110-an. MTech, MTech juga sama, ini udah 3 hari candle merah, apalagi candle sebelumnya merahnya lumayan dalam nih, bahaya. Tapi kemarin sudah ada perlawanan di atas 100.200. Ya hopefully kalau misalkan nggak kuat, di bawah 1.200 akan terus lanjut ke bawah. Jadi kalau yang udah punya barang ya take profit dulu aja untuk jaga-jaga. Jadi ntar tinggal masuk lagi. Ini kemarin udah bagus sih, udah udah mau 1.500 malah. Sekarang malah ke 1.200-an. Agak ngeselin sih. Jadi kalaupun mau beli, harapannya di 1.165 dengan catatan harus reversal atau balik arah lagi. Ya, kalau nggak dia akan lanjut turun terus. Dia akan buat lower high. Karena ini dia tidak membuat higher high-nya. Idealnya itu kayak huruf N, naik terus ke atas. Tapi ini jebolnya ke bawah kecepatan. Gitu. IRXX masih suspend, kemungkinan sekarang gameplaynya adalah saham-saham FCA naik atau arah, terus suspend jadi FCA, terus suspend lagi pas opening, suspend naik turun. Ini agak sedikit riskan, gameplaynya udah mulai agak geser lagi nih. Jadi nanti dilihat dipantau-pantau dulu aja.
CBRE ini agak sedikit riskan kalau dilihat. Dia udah dua kanal merah, kanalnya juga gede. Mentok garis Fibonacci 1250, hopefully dia akan turun dulu ke 1000. Kalau mau beli tunggu di 1000 dengan catatan dia harus reversal. Jadi 1000 dulu turun atau ke 900 something terus dia balik lagi ke atas. Kasih wick. Nah, itu baru menarik. Tandanya dia memang benar-benar confirm naik ya, balik arah. Kondisinya seperti itu ya. Terus kita lihat lagi tim Barito Group, cuan semuanya mengalami penurunannya. Dari yang ini si cuan dari hampir 3.000 sekarang udah 2.200. Ya udah turun cukup banyak di atas 20%. So hopefully kalau mau beli nih garis kritis di 2.100. Kalau udah nyampe sini dan mantul itu bagus karena dia tidak memberikan pattern lower low, nggak lebih turun dari sini. Tapi kalau ini break turun ke bawah, target berikutnya di 1870-an. Ini break wassalam. Kemungkinan ini prediksi saya, dia itu udah naik nih di bulan Oktober. Kemudian udah ada take profit sebagian nih kloter pertama. Turun 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 turun, terus sebagian orang-orang kembali ngolekin. Nah sekarang itu take profit yang kedua nih, kloter kedua dan cukup panjang dari awal Desember. Ini pihak-pihak MI-nya pada take profit atau fund manager-nya. Tungguin aja nanti di 2100 atau 1900 lah. Udah naik juga banyak sih gitu. Jadi ya tunggu aja di bawah. Ini semua juga case-nya sama untuk semua grup. Oh, Barito masih agak mending, Deng. Barito masih sideways, TPIA masih um, turun, tapi kalau pakai pattern parabolik dia lumayan menarik sih sebenarnya. Kenapa asuransi tubuh, TPIA, Bunda? Nah, ini akan sideways dulu deh, ya di 7.000-an. Paling nggak kemana-mana. Kalau mau beli sekarang 7.000 masih still a good move, still a good price, belum kemana-mana juga. Terus Brent, ini kemarin 3 candle merah, ya sideways dulu lah. Jadi akan lurus-lurus dulu aja, 9.300-an. Belum kemana-mana. Emas-emasan. Emas juga sama, si PSAB kalau beli 540-an still oke, asal jangan jebol di bawah 500. Masih oke. Sama kayak Archie sebenarnya kemarin itu udah potensi bagus nih, candle hijau gede. Cuman kepentok kayaknya pada banyak profit taking juga dan sekarang tuh pegangannya atau supportnya di 1.500. Kalau mau beli antara break 1.650 atau tunggu lagi di 1.500-an. Harga emas sendiri sih belum kemana-mana ya, masih 4.200, 4.300. Jadi ya somehow belum begitu menunjukkan taring ke utara sih. Nah, jadi kalau kita lihat volumenya drop. So, ini adalah kemungkinan seller-seller retail yang belum banyak. Nanti big playernya belum belum masuk banyak sih. Jadi masih ada potensi. Jadi memang saham-saham yang sudah ada lonjakan harga, baik naik atau turun, terus berikutnya sudah nggak ada volume, kemungkinan itu adalah big playernya lagi istirahat, nggak langsung beli dan langsung ngegas naik ke atas, gitu. Harta juga mirip, sedangkan Antam kalau mau beli di 2.800-an aja, karena ini harganya belum kemana-mana, beli di supportnya aja, sini. MDKA juga meroles sama, beli aja 2.100-an, gitu kan, cicil-cicil-cicil. Beli di support aja 2.000 sampai 2.100-an, cicil. BKSL jangan BKSL tuh patternnya harusnya begini nih. Naik,
turun. Nah, ini mentok di bawah 1125-an, baru naik lagi. Nah, kalaupun mau beli, beli di 125-an aja. Sekarang masih di atas. Ini ngeselin sih orang-orang yang beli yang di 190 pasti gede banget di bawah turun lagi gitu. Dan ini agak sedikit katanya jelek sih Seoul City, tidak rekomendasi. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang doyan. FPNI, FPNI, Lotte ini kemungkinan akan turun lagi ke bawah. Kemarin sempat dibahas minggu lalu kalau ini sinyalnya channelnya jelek semua, merah 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 hijau buat merah lagi nih. Sekarang gue cekan 3 hari ini berbahaya dan kebetulan kepentok juga MA, so kemungkinan ini akan turun lagi. Target pertama di 800 penurunannya. Kalau dijebol lagi ya paling 600-an. Jadi stay away, kalau mau beli di 800 aja. Toba tuh sebenarnya kemarin sempat ada harapan ketika ini udah naik ya. Cuman ternyata diiris pelan-pelan sekarang di 7.700. Idealnya kita beli sekarang gitu kan dengan area cut loss di bawah 750. Harapannya dia akan reversal balik ke 925. Cuman ya ini belum ada sentimen atau big player masuk, lihat volumenya udah drop cukup banyak. Gameplaynya itu masuk kemarin di bulan Mei Toba tuh sampai bulan Agustus, sisanya nggak kurang lah gitu. So ya ini spekulasi, kalau mau beli ini udah disupport gitu ya. Kalau ada Toba ada VKTR. Kalau VKTR masih cukup kuat naik ke atas meskipun banyak merah-merahnya. Jadi openingnya hijau, tutup closingnya merah kayak gitu. Sistemnya dia itu naik satu candle, kemudian seminggu lebih merah, naik lagi lompat kayak gitu. Agak sedikit spekulasi juga sih. Masih oke selama di garis MA 5-nya. Tunggu berapa hari lagi tuh, 2 3 ya bolehlah beli besok 800, nanti tiba-tiba lompat 850, ya udah saya kayak gitu sistemnya. Bufa hati-hati, ini udah mulai dead cross, sudah emahnya udah pada turun ke bawah, candlenya udah di bawah, candle merah udah 3 hari, hati-hati. Rule of thumb-nya begitu. Walaupun mau turun, turunnya sekitar 900 lah. Tunggu di situ. Jangan kalau udah punya barang jual aja. Ini kirain kita akan naik terus, ternyata enggak. Dia udah mulai pada take profit. Butuh uang lah buat closingan. Jadi duit-duit yang memang floating profit ya, para big player juga butuh untuk profit realization gitu. GZCO kemungkinan akan turun dulu nih, sawit-sawit. Sekarang tuh udah disupport sih 262. Sama ini kayak tadi. Kalau mau spekulasi masuk 260-an. Kalau misalkan break di bawah 246 sell. Kalau enggak ya dua skenario, skenarionya gini atau ya gini. Tung 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 kayak gitu. Sekarang tak ada ya kalau mau spekulasi sih. Di 50 Fibo-nya lumayan kuat soal ini jadi patokan. Reversal apa enggak? Atau turun bawah. Ya, silakan kalau untuk berspekulasi. RMKO cukup menarik. Kemarin nggak ada volume, jadi penurunannya nggak serius. Hopefully besok kita lihat dulu aja. Apakah dia turun dulu nyampe ke 270 something, terus naik lagi atau langsung turun ke bawah. Kita lihat dulu. Soalnya penurunannya baru 1 hari nih. Di plannya lagi lepas barang dulu, belum belum transaksi. Atau mungkin sudah selesai. Naik di hari 16 17, tanggal 9 18-nya jualan. Bisa jadi. Lihat hari itu aja. Inet juga ini udah sinyal pertama nih, candle merah dalam, terus MA-nya udah mau potongan dead cross ke bawah. Ya ini hati-hati dulu deh. Kalau udah punya barang, take profit dulu. Riskan. Kemarin kan sempat ke 900 something, belum. Habis itu ya sudah.
Ini bahaya banget. Idealnya turun kalau mau turun dan coba naik ya itu 69, 90 lah. Baik lagi reversal beli, tapi langsung take profit karena ini bisa jadi turunnya terus. Ini lihat tuh, candlenya confirm gede dari hari-hari sebelumnya nih, dari beberapa hari sebelumnya. Berarti yang jualan beneran serius. Orang-orang ya udah pada take profit, mungkin ambil-ambil dari sini nih, gitu. GTSI juga ini kan turun, hati-hati aja deh. Bisa jadi turunnya terus-terusan. Hati-hati. Kapal-kapalan ini udah naik. Ini sebenarnya lead tuh menarik nih. Kemarin udah sempet naik. Kukira akan arah, ternyata enggak. Tapi kalau dengan eh, dua volume 2 hari ini harusnya besok kembali naik sih. Harusnya ya. Berarti ada orang-orang yang masuk atau pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Oh iya, harusnya ya sekitar 150-an baru dia turun dulu take profit. Cuman inilah pergerakannya unpredictable karena udah lama jelek juga gitu. Ya kita lihat, tapi kemungkinan harusnya ini naik dulu. Cedia, cedia, cedia. Sama kayak barito yang lain. Tunggu aja di 1700. Tunggu balik reversal di sini. Biar nggak serem-serem amat. Ya, range inilah. 1600 sampai 1700 area situ. Harus reversal tapi. Semua saham barito, hampir semua ya kok pada take profit. Orang-orang di dalam jagain di situ ya. Brace, brace, brace. Brace itu sebenarnya berada di area krusial nih 2000-an. Kalau mau beli, tungguan aja 2000. Tapi dengan catatan kayak ini, reversal. Kalau enggak, ini kita lagi di series nih kalau beli di sini. Gitu, belum belum ada sentimen bagus juga sih buat Brace. Ini aja konsepnya kalau kita lihat di sini, dia udah kepentok resist, sudah nggak kuat naik ke atas. Dan tidak memberikan sinyal bahwa dia itu sideways, enggak. Lihat, dia selalu memberikan ke pattern head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder. Kena mulu ke atas, kepentok. Kasihan. Itu 2000 aja, 2000 please. Jar, Haji Sam, ini serem sih. Kemarin kukira akan reversal di sini. Ternyata sekarang diiris-iris. Sama nih konsepnya. Diiris-irisnya tapi nggak ada bayarnya, nggak ada bayar sama seller. Transaksinya kemungkinan ini retail semua nih. Tapi tetap perih juga liatnya. Mau ditunggu di 2900 aja dengan catatan reversal. Kalau nggak kembali turun ke 1800. Gitu. Banyak saham-saham konsepnya gini lagi turun di series lompat, lompat, di series lagi gitu. Kayaknya sih ini udah market makernya udah nggak ngejagain, udah pada take profit ini, dilepas habis-habisan. So be careful. Wifi udah lah, ini tinggalin aja nih udah turun banyak ini. Kalaupun mau beli 2700, 2600 lah, 2500 deh. Nawar aja di 2500. Sekarang mah jangan dulu. Kecuali ada candle hijau. Kalau nggak ya 2500. Skip dulu. Take profit aja, biarin mereka take profit. CSMI juga sama, jelek banget ini. Dari 3000 ke 200 anjay, 10%. Ah, kalau begini mah ya udah kalau mau spekulasi mau 228 selama di atas 2210 hold aja karena kemungkinan ya ini spekulasi kalau ada naik-naik. Kalau naik unpredictable sih ini eh apa catatan atau urutan bentuk pola candlenya juga ini pergerakannya nggak signifikan nih naik turunnya gitu. Jadi kalau mau spekulasi silahkan. Yang penting di atas 210 take profitnya yang penting naik udah jual aja.
Boat, boat ini sebenarnya kemarin diharapkan akan naik, cuman kayak meragukan. Lihat ini dari awal Desember dia itu nggak yakin akan kenaikan. Dia malah banyak buyer sama seller masih berantem ini, belum kemana-mana. Hijau, merah, 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 merah. Hijau lagi, merah lagi, hijau, merah. Buyer sama sellernya berantem mulu, nggak kelar nih siapa yang menang. Masih belum jelas. Sochi ini sellernya jauh lebih banyak. Hati-hati deh. Kemarin kan kukira akan jebol 500 ke atas, ternyata enggak. Sellernya lebih banyak. Ini besok juga penentuan nih, beneran balik ke atas atau turun ke bawah. Ini ada gap juga tebal banget. Ini yang jadi hati-hati sih. Jadi kemungkinan besok akan turun lagi. BBYB, seperti tebakanku BBYB ini saham bank nggak jelas. Kalau mau beli, tunggu aja di 430-an. Kemungkinan turun lagi besok. SMDM udahlah skip aja nih saham. Nggak jelas. KKGI juga nggak ada, skip aja. Ini belum ada cerita atau apapun. Nggak boleh di maintain ini. Kelihatan dari chartnya cuma segini doang. Volume juga seiprit. Jangan memaksakan. Pegeo juga akan turun terus. Ini kalau kita tarik. Udah jebol, tunggu di 950. Udah, itu aja. Jangan gegabah. Ini sudah tidak menarik. Ini nggak ada power buat balik lagi ke atas. Kemarin ada powernya, cuman nggak jadi. Fail. Akan turun ke bawah. Hati-hati. Apalagi kalau harga minyak turun terus. Giot, sorry. Energi. Bukan minyak. Dewa, nah ini baru boleh dipantau. Kemungkinan akan sideways dulu. Baru menarik kalau udah break 600, di atas 600. Kalau belum mah ya sideways dulu. Jadi kalau mau hold silahkan. Humi ini menarik. Dia itu menolak turun di 190. Jadi kalau mau spekulasi nih, boleh besok di 200-an. Selama dia tidak jebol 195. Hold aja dulu. Potensinya masih ada. Tinggal nunggu ke atas. Kemungkinan bisa jadi sideways atau langsung candle hijau. Jadi ini nggak ada volume. Kemarin penurunan-penurunan ini tuh saham-sahamnya nggak banyak yang banyak volumenya. Konfirmasi kayak gini nih. Jadinya penurunan tanpa volume. Jadi nggak serius dia turun. Ingat, kita selalu menggunakan konsep volume. Jadi biar volume itu mengkonfirmasi kenaikan atau penurunannya. Cat Rosden ini udah take profit, udah, jangan diikutin. Nih, kalau mau coba spekulasi, satu candle merah gede, satu lagi nanti candle merah gede, nah candle ketiga, hari ketiga kita lihat, mungkin di 560 something, dia bisa harus balik lagi. Kita baru bisa ikut. Kalau sekarang, jangan. PSKT kemungkinan akan turun pada take profit. Sekarang isi semua emitennya pada take profit. So, hati-hati mau apapun itu. Bir kemarin sempat lirik sih sebenarnya naik, cuman belum ada sentimen apa-apa. Jadi kalaupun mau beli silahkan dalam bentuk cicil selama di atas 220 hold aja. Tapi kalau kita lihat ke belakang dari bulan Juli dia masih uptrend sih. Dia itu masih di antara garis SMA-nya. Nah, kalau kayak kayak gini mau ikutin garis SMA bagus. Selama nggak turun dari SMA 20, hold aja. Oke, dia sampai ke 340. Bisa ini, bisa kekejar, mau hold aja. PG belum mau kemana-mana, ya ini akan sideways. Perang buyer sama sellernya masih ada. Belum jelas ini gerakannya.
Terus Koka. Koka sama jadi kayak Gejar. Kalaupun mau beli 200 aja, tunggu di bawah, jangan ngejar. Ya, Koka 200. MLPL sama turun dulu ke tunggu di 130. Asal mantul ya, make sure reversal. Trin kayaknya juga udah pada take profit. Ini udah saham-saham yang naik ini udah pada take profit dari seratusan udah ke 1000-an, 10 kali lipat. Ya orang-orang udah pada take profit lah. Dulu sempat ada apa ya pikiran bahwa ini kayaknya ada something deh. Cuman order booknya jelek banget, nggak pede masuknya gitu. Ini udah MA-nya di bawah, mau cross, terus harganya udah bawah, candle-nya juga turun banyak. Ya ini mah lanjut ke bawah. GJTL pembahasan yang minggu lalu juga sama. Harganya nggak bakal kemana-mana. Jadi cicil aja. Aces juga sama. Dia akan menarik kalau di atas 426. Untuk sekarang ya, sosok lah. Belum mau kemana-mana. Kalau nggak kuat ke 426 ya dia akan turun ke bawah terus. Sekarang soalnya udah di support nih. Mau spekulasi juga bisa. Selama dia di atas 400 bisa hold sih. Untuk spekulasi ke atas. Tapi jelek banget ini chartnya. Udah kayak bikin helm dan head and shoulder terus. Berbahaya. BBKP ya masih belum menarik sih. Seperti biasa, seperti yang saya sering ceritakan, tidak menarik. True, kayaknya masih ke atas, harganya masih murah. Enggak deh, ini udah mulai turun. Sama Catherine, udah pada take profit. So, hati-hati. Dah, segitu aja pembahasannya. Lumayan banyak juga sih paham yang dibahas. Semoga nanti minggu depan marketnya lebih mendukung. Dan melihat kayak gini ya, hati-hati aja untuk ke depan. Karena kan ini juga udah mau akhir tahun. Banyak orang take profit, merealisasikan profit selama tahun 2025. So, stay aware dan stay safe. Semoga weekend Ibu dan Bapak menyenangkan. Terima kasih.